وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Salawat serta salam kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar Sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan sehat walafiat, dengan maksud dan tujuan yakni talabul ilmi biniyati ridhalillahi ta'ala, mencari ilmu kelawan niat tidak lain dan tidak bukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sa'altu ya Rasulullah, bertanya Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Rasulullah, alimni, beritahu aku satu amalan yuqarribuni ilal jannah wa yu'abidu minan nar, yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku daripada neraka. Lalu baginda Nabi menjawab, qala fa'alta sayyi'atan fatabi'ha hasanatan, mengerjakan engkau suatu kejelekan lalu engkau mengiringinya dengan kebaikan. Am kaifa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qala ahsana hasanatan. Menjawab Abi Dzar Al-Ghifari, apakah dengan kalimah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nabi menjawab, ahsana hasanatan, itu kalimah sebaik-baiknya daripada kebaikan. Artinya kieu para jamaah, ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, segeralah ganti kemaksiatan itu dengan kebaikan. Di antaranya gancang membaca istighfar atau membaca zikir atau membaca kalimah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Karena itulah sebaik-baik kebaikan. Pernah hikayat disebutkan Nabi Musa berkata, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk, Engkau pula yang memberi nikmat kepada makhluk, lalu kenapa Engkau yang siksa makhluk tersebut? Lalu Engkau pula yang memasukkan makhluk Engkau ke dalam neraka. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi nikmat, nah kenapa Allah yang masukkan ke neraka?" Lalu segera Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Bangun kau Musa, bangun, tanamlah padi." Setelah Nabi Musa terbangun, Nabi Musa menanam padi, karena itu wahyu dari Allah, perintah. Setelah Nabi Musa menanam padi, sampailah panen. Dan berkata Allah Ta'ala, "Wahai Musa, untuk apa padi yang kau tanam?" Nabi Musa menjawab, "Sebagian aku simpan dan yang jeleknya aku buang." Ya. Yang baik aku simpan untuk aku pergunakan makan, yang jeleknya aku buang. Nah, disitulah Allah menjawab, "Begitu pula aku, wahai Musa. Orang-orang yang mengerjakan kebaikan tentulah aku akan tempatkan di tempat yang baik. Sedangkan orang-orang yang membuat keburukan niscaya akan aku tinggalkan dan aku tempatkan di tempat yang buruk pula." Lalu Nabi Musa menjawab, siapakah orang tersebut? Ya Allah, ialah orang yang malu tatkala mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang Isin, kenapa kalimat ini sangatlah penting kita ucapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlu diketahui para jamaah sekalian, ketika Nabi Adam diciptakan, kaget Nabi Adam. Kenapa kaget? Karena melihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Sakingku aheng-ahengna eta kalimat. Dan kalau dipesek dengan menggunakan ilmu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah asal muasal diciptakannya manusia dan seluruh makhluk di alam semesta. Asal mulana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya jangan lewatkan, jangan tinggalkan untuk berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur, tambahan fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. As'adun nasi man lahu qalbun alimun wa banarun sabirun wa qana'atun bima fil yadai. Kila dibasaakan, as'idun nasi man lahu qalbun alimun. As'adu lawih bagja an-nasu sapa manusia man lahu qalbun alimun, yang mana orang itu hatinya alim, ngerti.
yang mana orang tersebut hatinya mengerti, ya. Mengerti tentang apa? Bi annallaha ta'ala ma'ahu, ya. Bagja kacida, sangat sekali bahagia, sangat sekali bagja apabila manusia hatinya mengerti, hatinya mengetahui apa? Akan dekatnya Allah, akan akrabnya Allah di dalam dirinya. Bagja para jamaah, sangat bagja. Kenapa bagja? Bagja itu bahagia, banget bahagia. Karena orang yang sudah di dalam hatinya keallahan, hidupnya tidak akan merasa dan tidak akan mengaku-akui segala sesuatu. Artinya apapun bentuknya tidak lain dan tidak bukan Allah. Apapun masalahnya, besar kecilnya, tidak ada kesedihan karena ada Allah. Kumaha henteu bagja jelema kitu, Pak. Bagaimana tidak bahagia orang tersebut kalau sudah mengetahui Allah itu amatlah dekat dengan dirinya? Tentulah bahagia, Pak. Bahagia sangat. Mana tadi teh? Wal badanu sabir, dan badannya kang sabar, dan badannya itu bisa sabar ala taati, di dalam ketaatan. Sabar yang paling susah ialah sabar dalam ketaatan para jamaah. Itu paling susah, ya. Kenapa? Karena banyak rintangan, banyak penghalang, banyak gangguan. Sabar dalam ketaatan. Karena sabar itu ada 4 bahagian. Sabar dari taat, sabar dari maksiat, sabar dari musibah, dan sabar ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Sabar. Dan inilah salah satu yang disebutkan di sini adalah orang yang bahagia, yakni orang yang bisa sabar di dalam ketaatan. Sabar jamaah sholat, tara katinggalin, komo subuh mah. Sabar ngajina, tara bolong-bolong holakohna. Sabar rotinana, sabar sholawat kubrona. Ya. Karena bab sabar itu adalah tingkatan-tingkatan orang-orang yang Allah janjikan kebahagiaan. Wabasyiris shabirin. Karena orang sabar itu ialah ia telah melawan musuh yang nyata, yakni syaitan. Kalau syaitan gak dilawan dengan bab sabar, lah kita mending enak tiduran di rumah. Kayak saya tadi ada tamu, mending saya ngobrol sama tamu saya. Sampai saya suruh pulang, saya mau ngaji. Gue ditelepon sama Pak Rio, berangkat saya. Ada tamu, Pak, karena saya melawan hawa nafsu saya. Karena buah dari sabar itu, Masya Allah, wabasyiris shabirin, berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Makanya musonib menjelaskan di dia as'adun nas, manusia paling bagja. Yang kedua adalah sabar.
sabar ala ta'at, sabar di dalam ketaatan maupun di dalam kesukaran atau di dalam kesusahan. Inilah karena hidup manusia itu kadang-kadang dibenturkan dengan kesusahan, dibenturkan dengan kerepotan masalah dunia. Wajar Pak, wajar. Namanya orang hidup itu pasti semua punya masalah Pak. Tidak ada orang hidup tidak ada masalah. Karena kita cuman melihat orang lain dari luar. Tapi kalau lihat dari dalam nama, Masya Allah, ngomongin hutang, saya lagi buka hutang. Semua orang itu punya masalah. Makanya sabar di dalam kesukaran. Tetap hadapi segala ujian. Karena ujian itu Allah berikan untuk kita jalani dan untuk kita hadapi. Dan ketika berhasil ujian tersebut, naiklah kita level tingkatan kelas. Yang tadinya kelas 3 naik ke kelas 4 dengan bab sabar. Bab kesukaran. Terus bagaimana cara kita menghadapi diri kita yang sangat ruwet dengan kehidupan? Loba nu nagih, insyaallah. Shopee Pay Later, Lazada, belum kredipo, insyaallah. Belum koperasi, belum leasing, ya, insyaallah. Bagaimana cara kita menghadapi bab-bab seperti itu? Yakni dengan cara wa qanaatun lan qanaah eta para jamaah. Cara kita menghadapi bab-bab kesukaran itu dengan qanaah. Qanaah itu ridho. Qanaah itu ialah ridho. Menerima segala ketentuan Allah. Qanaah, ya, Masya Allah. Diajar qanaah para jamaah. Qanaah itu cukup dan cukup. Qanaah. Gaji kasesakeun 1 juta, alhamdulillah diajar qanaah cukup. Ya. Konser menang gocap, diajar qanaah, alhamdulillah ya Allah cukup. Alhamdulillah cukup. Dagang menang gocap, alhamdulillah ya Allah cukup. Qanaah, ridho, menerima ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Itulah para jamaah. Itulah akan menjadikan kita bahagia. Ketika kita yang pertama hati kita mengerti tentang dekatnya Allah dengan kita. Yang kedua sabar ketika dalam ketaatan maupun di dalam kesukaran. Dan yang ketiga adalah qanaah, menerima ridho akan ketentuan Allah Ta'ala. Bahagia para jemaah. Bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan dilihat dari berapa banyak harta kita. Bukan dilihat dari berapa banyak usaha kita. Bukan dilihat dari berbanyak harta anak dan sebagainya. Bahagia itu adalah bagaimana kondisi hati kita dan bagaimana kita menyikapi akan kehidupan kita dan bagaimana kita menerima dengan ketetapan Allah kepada kita. Bahagia hidup. Ya. Kunci bahagia. Makanya diajar heula bab pertamana. Bab hati, ajarkan dulu bab hatinya,
Bagaimana hati ini bisa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Nyaeta dengan cara dihitung tak jantung kita berapa sih berdetak setiap menitnya, berapa hitung tak sok dihitung. Lamun samenit aya 20 detakan diajar dalam semenit Allah 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 20 kali diajarkan hati kesian hatina ku keallahan. Apabila keallahan sudah ada di dalam hati kita, aplikasikan dalam kesabaran. Aplikasikan dalam kesabaran. Karena hal itu, tingkah kita itu apabila tidak diiringi dengan bab sabar, lumpatna karena kakupuran. Ngadumel we jeung ngadumel. Usaha teh kos ieu wae. Gusti Pangeran. Sarua bab sabar pun tidak akan berhasil apabila tidak diiringi dengan keqanaahan, ketidak merasa cukupnya dengan pemberian Allah Ta'ala. 3 hal itu berkaitan para jamaah. Berkaitan. Ya. Singkade. Jangan sampai hati kita malah bukannya menerima keallahan, hati kita pun bisa menjadi batu para jamaah. Apa cirinya hati yang menjadi beku? Ketika seseorang tidak menerima nasihat, batu hatinya. Ketika seseorang tidak mau untuk mendengarkan dan malas untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Hah? Yang geus ah. Nah? Itu para jamaahnya. Ulah sampai ya teh, Masya Allah, tabarakallah. Hirup atuh ngaranna ge. Mun hirup muga masalah paeh mendingan. Paeh ge belum tentu masalah selesai. Menurut apa Ade? Pak Ade tinggal contoh. Masya Allah. Tabarakallah. Itu para jamaah ya. Hati, sabar, dan qanaah itu adalah 3 yang berkaitan. Pengaplikasian melalui bab hirup dan kehirupan. Itunya karena iya geus beri beuteung. Lalu orangnya beri beuteung. Ampura sadayana nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.